Dia udah masuk 3 orang tapi nggak bisa keluar. Nah itu yang kusanksikan, mana tahu terjadi lagi. Wangi. Tahun 1880-an. Sekedar dilempar pasir aja. Oke, kita ke kanan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Malam Pandik bersama saya Doli Martin. Saya Nanda. Saya Anggi. Saya Yasir. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Sedap. Halo J. Alhamdulillah bang, sehat. Abang gimana? Aman. Alhamdulillah sehat. Sama juga Doli sehat juga nih. Diwakilkan. Diwakilkan ya? Iya, langsung diwakilkan. Karena kan sama terus sering. Berdua gini kali ya? Gandeng. Gandeng. Gini kali enggak? Iya lah, gitu kayak gitu lah ya. Kalau kita lihat Bang Yasir dari sebelumnya agak beda penampilannya. Beda, lebih bugar. Kayak ada yang baru ya? Potongan rambut yang baru. Dan Kemarin lebih- kan agak gondrong kan? Agak gondrong sama lagi aku gitu ah. Oh, iya. Sekarang kan lebih fresh dia. Fresh nih. kan? Kayak 30 tahun lebih muda. Sedap. Jadi bayi, no. Umur bangnya seperti 30 nih, J. Kau? 27 27. malam bilang. Umur abang ulang tahun ke-27 ini. Kata. Iya. Jadi- Kau tahu nggak, J? Ah. Maksud Bang Yasir di sini? Ah itu yang aku belum tahu bang. Jadi kita nih sampai mendatangkan Bang Yasir ini apa yang mau diobroli malam ini bang? Karena apa kata? Karena kalau terkait dengan bangunan-bangunan yang cukup lama, ya, Bang Yasir lah ahlinya. Jadi hari ini tuh kita ngebahas tentang rumah sakit Tembakau Delhi. Ya betul. Ini salah satu rumah sakit tertua. Kabarnya begitu bang. Rumah sakit ini termasuk salah satu rumah sakit tertua ya. Di Sumatera kabarnya bang. Bang ya? Rumah sakit modern pertama. Rumah sakit modern itu lebih tepatnya. Kan dari bilang kita salah semua. Kita salah semua. Makanya itu kita mendatangkan Bang Yasir. Iya. Pada masa itu ada rumah sakit modern pertama itu. Bang. Itu memang kolonial Belanda yang bangun Bang. Ya, perusahaan Delhi Maskapai. Dari maskapai. Jadi bang, kan ngomong-ngomong itu rumah sakit pertama modern berdiri tahun kapan tuh bang? Berdirinya kalau pastinya berdirinya 1869. Dulu kan bangunan ini kan bersebelahan aslinya dengan kantor dari perusahaan Delhi Maskapai. Dulu rumah sakit ini hanya menangani penyakit-penyakit ringan. Seperti Ya penyakit ringan lah yang bersifatnya tidak Demam, operasi. ada operasi. Rumah sakit Ya, umum tidak lah ini. umum, ya ringan. Dia kayak klinik lah dulu kira-kira tuh namanya. Tapi segede itu Bang ya. Itu ada penambahan lagi, di beberapa tahun ada penambahan bangunan lagi. Progres dia Bang ya. Ya, ada juga sumbangan dari para dermawan Belanda dulu, pengusaha-pengusaha Belanda juga. Walaupun itu di bawah dari naungan dari Delhi Maskapai. Delhi Maskapai ini perusahaan asing berarti bang? Enggak. VOC. Ya kalau dulu dia ya perusahaan zaman Hindia Belanda, perusahaan Hindia Belanda. Zaman VOC lah Bang ya. Setelah zaman POC. Setelah zaman VOC berarti. Jadi dia didirikan oleh Jacobus Nienhuys. Jacobus Nienhuys. Dia dulu berkantor di Labuan Delhi. 1865 dibuat Labuan Delhi, baru ditariklah kemari ke kota Medan. Oh. Berarti pusatnya di sini lah Bang ya. Iya Berarti- makanya rumah sakitnya besar kali gitu Bang. Berarti wajar memang ini termasuk salah satu rumah sakit Modern. terbesar Ya, termodern modern lah Bang ya. di Medan ya. Dulu kan memang pada tahun 1865 sampai 1869 itu Delhi Maskapai itu mendapat keuntungan besar-besaran itu dari penjualan tembakau. Jadi dia udah jadi perusahaan internasional pada zaman itu. Mengalahkan tembakau Brazil dan tembakau Kuba. Tembakau Delhi ini.
Itu yang membuat nama tembakau Deli itu naik bang ya. Naik dia. Berarti ada impactnya juga. Jadi karena keberhasilan perusahaan ingin memberikan fasilitas yang layak kepada para pekerjanya, termasuk rumah sakit didirikanlah itu dulu pertama kali. Termasuk rujukan juga tuh bang ya? Untuk Yalah, di rujukan. daerah Sumatera ya? Iya, rujukan. Karena kalau daya tampungnya itu ribuan mungkin ya, bahkan ya. Iya lah, Besar. karena besar juga Besar tuh, Bang. kali gitu. Yang bangunan yang tersisa aja besar bang. Ada berapa bangunan kan? Iya. Apalagi waktu masih aktif masih full bangunannya. Dulu almarhum kakek abang juga di situ. Itu juga bang. Iya, banyak keluarga juga di situ juga. Rumah sakitnya di situ gitu. Di Tembakau Deli. Yang pasti untuk kawan-kawan kita tahu lah rumah sakit itu kan. Iya lah bang. Nah, letaknya juga di pusat kota nih. Iya. Iya. Pusat kota. Kan namanya Jalan Tembakau Deli lu namanya. Oh itu dulu nama jalannya Tembakau Deli, Jalan Bang? Tembakau Deli namanya. Bukan Putri Hijau itu. Putri Hijau itu kemari. Soal Tembakau Deli. Dari titik apa mereka itu? Ya Tembakau Deli itu. Itu Tembakau Deli. Jadi kaitannya dengan karena banyak bang yang aku dengar itu PTPN punya. Nah, kaitan dengan PTPN itu. Setelah zaman kemerdekaan kan dinasionalisasikan perusahaan-perusahaan Belanda tuh. Oh, diambil Ya. alih ke Perusahaan itu dinasionalisasikan, jadilah perusahaan kita. Jadi kan PTPN, Perusahaan Perkebunan Nasional, Perkebunan Negara. Jadikan BUMN lah dia. Nah, jadi BUMN. Seluruh perusahaan-perusahaan Belanda dulu dinasionalisasikan. Mau dia dulu perusahaan jawatan kereta api, PT KAI sekarang. Dinasionalisasikan semua. Sama semuanya. Cuma ngomong kalau di rumah sakit Tembakau Deli, abang pernah masuk ke rumah sakit Bang, sebelum? Oh capek lah. capek, bukan sering lagi, capek. Lu capek. Tahu lah Kita- semua kode bangsa. Kita dari SMP Dari Pramuka SMP. kan dulu situ diadakan, Pramuka. Iya. Pramuka di lapangan itu, di lapangan rumah Oh, sakit berarti itu. campingnya di rumah sakit itu bang? Iya, di rumah sakit itu masih aktif lagi rumah sakit itu lagi. Waktu sekolah dulu bang. SMP taruh situ Pramuka. Ah itu kan ini bang, camping ya kan bang? Nginap. Kan nginap di tenda bang. Ada nggak kejadian-kejadian atau yang dirasakan abang atau kawan-kawan yang lain? Kalau kejadian dirasakan itu kalau dia udah bangunan tua itu lumrah. Kita tengok kawan kita nampaknya masuk kamar mandi, padahal dia tidur di tenda. Nah, Nggak ada bang ya. Iya dia nggak ada, bukan dia itu. nah bukan dia. Tapi kalau untuk bangunannya memang tuh kokoh, kan? Kokoh kayak meninggalkan sejarah yang panjang gitu ya, kan? Emang kalau bangunan Dari lorong. bangunan Belanda ini identik dia. Kalau aku bang memperhatikan ya bangunan-bangunan Belanda itu kayak jendelanya tuh memang khas memang gitu bang ya. Iya. Rata-rata tuh besar, panjang, Plafon. kayunya, balok-baloknya Plafon, tuh. Ya. Jadi setiap desainnya. bangunan itu kan ada kesan sejarahnya yang dibangun. Mau rumah Belanda itu kan dari mulai konstruksi tanahnya, apa hal kejadian yang pernah diperbuat di situ, pembangunannya, apa yang pernah kejadian di situ. Jadi itu terkumpul menjadi suatu peristiwa lah yang kita alami sekarang ini. Peristiwa mistik apa. Contoh dia bangun, dia kerja, meninggal tanpa nggak ada kejadian khusus kan, tiba-tiba meninggal atau jatuh dari apa. Itu memang kalau untuk proses membangun gitu bang, itu memang sering terjadi. Ya gitu. kecelakaan kan kecelakaan itu pasti terjadi, Iya. masih ada terjadi kecelakaan. Kalau isu-isunya Tupro itu bang? Itu proyek kita bahas kemarin. Iya. Bang. Nah, Tupro kalau itu Tupro itu proyek kan itu. gitu. Ya Tupro itu karena asal Tupro itu kan kita bilang karena kurang tangkapnya kita terhadap bahasa-bahasa para Oh iya. para menir Belanda dulu. Yang kemarin ya. Kurang tangkapnya kita. Kurang tangkap kita maksud menir Belanda itu apa? Maksudnya kau menggunakan pikiran kau, logika kau dalam bekerja. Pakai kepala gitu. Kata kita orang pun pakai kepala, tanam Betul pakai betul kayak kepala ditanamkan di Kepala, situ. kepala ini ditanam ya? Nah, Terus memang kalau dulu itu kan nilai-nilai apa ya? Bukan mengucilkan, tapi memang pada dasarnya dulu tuh memang nilai-nilai kemanusiaannya kurang ya, Bang. Iya. Artinya kita sebagai sesama manusia itu
punya kasta-kasta tersendiri itu. Jadi kasta bawah itu memang dianggap nggak ada gitu. Itulah mungkin yang sering jadi tumbal-tumbal itu bang ya. Yang kedua ini kan itu kan sifatnya kan mitologi namanya. Apa sifatnya itu kan mitologi atau kepercayaan dari suatu daerah. Di mana daerah-daerah di Indonesia lah. Bangun rumah masih ada gantungan pisang segala macam. Bangun ini mesti syaratnya mesti ini, mesti ini, mesti ini. Padahal tidak ada syarat itu. Ketika syarat itu dipenuhi, makhluk dari alam lain itu sama kita membiasakan hewan binatang makan, terus datang ke tempat kita. Nah, sama kayak gitu. Nah, ini bisa dibodohi manusia-manusia nih. Kita yang mancing sendiri. Kita yang mancing sendiri. Jadikan itu salah satu Jadilah syarat tradisi syaratnya. khusus gitu ya. Berkaitan sama bangunan itu bang, ada di situ sajen yang diletak di salah satu gedung ya. Betul. Iya, salah satu ruangan aja. Ya, salah satu ruangan. Tapi ruangannya Jadi kayak mungkin khusus ya, Bang? mungkin gini bang, kalau aku ngelihatnya bang, awal ruangan itu bukan khusus sebenarnya untuk sajen awalnya, tapi karena mungkin di hari inilah mungkin ya sampai hari ini tuh jadi tempat orang tuh ngasih makanan ke penunggu-penunggu situ. Jadi kayak semacam Kebiasaan. tradisi. Ya, Kita ini kan- itu salah satu ruangan apa Ya. gitu, entah itu ruangan dokter. Karena dengar kabar itu juga ruangan dokter katanya ya kan. Cuman dialih fungsikan jadi tempat-tempat sajen gitu. Kalau abang lah nilainya tuh gini bang, bangunan seperti itu gini ya bang. Jadi kan kami tanya sama salah satu penjaga, ini untuk apa bang sajen ini katanya? Oh bang, sajen ini karena di sini sering ada para penjaga situ atau pegawai-pegawai situ gitu, sering kemasukan katanya gitu, sering dinampain macam-macam lah berkaitan sama hal-hal gaib gitu kan. Nah itu untuk penangkalnya lah gitu bang, di salah satu ruangan itu tadi tersendiri dia. Ya bisa jadi dari awal baru-baru belakangan ini aja kejadian itu. Pokoknya pada zaman Belandanya nggak ada. Betul lah. Pada zaman Belandanya nggak ada bang. Iyalah. Tapi katanya ya kan, Bang. Waktu setelah udah dikasih si sajen itu tadi, berhenti yang sering-sering kemasukan tadi. Enggak lagi. Jadi itu kayak apa bang? Ritual khusus. Iya. Pencegahan ya. Setiap Sebenarnya itu ritual namanya perjanjian. Kalau aku kasih kau makan, besok kau jangan ganggu aku. Jual beli lah istilahnya gitu bang ya. Biasanya aku kasih kau makan, aku kasih kau persembahan, jangan gua ganggu aku. Katanya. Berarti keberadaannya memang ada di situ bang ya? Ya bisa ada keberadaan di situ. Memang. Soalnya gini, dulu bangunan ini entah ada, kita nggak tahu juga lah ya kan, karena kita sejarah dari mulai tanah itu juga kita nggak tahu. Tapi karena kita pernah lihat dulu foto dari jalan Tembakau Deli itu, asli Tembakau Deli itu 1800 sebelum adalah bangunan itu apa? 1800. Jalannya masih tanah, masih tanah, kayak jalan apa lah kalau kita pernah Tapak gitu bang. ke kebun sekarang itu tanah jalan segitu lah kan. Kereta lembu yang lewat Tanah itu merah memang, padat itu itu memang ya istilahnya apa, perkebunan apa namanya ya, kayak ladang lah gitu. Iya. Mungkin ada satu pohon atau satu apa ya, ketika dia mau dipindahkan itu dia bilang nggak masalah kalian kasih sajen aku, kalau nggak bangunan kalian ini aku hantui terus katanya. Kayak gitulah ininya bang ya. Nah, dari awalnya kan dulu kita percaya dengan hal seperti itu. Iya. Dan bahkan sampai sekarang pun banyak. Nah, Itu bang, untuk rumah sakit itu tim medisnya itu keturunan Belanda kan? enggak lah. Enggak, berarti nggak ada kaitannya. Dulu apa dulunya? Ya dulunya itu. Dulunya iyalah orang China. Dulu ada keturunan Yahudi nggak salah tuh, Dr. Sanders Eza. Dokter Sanders Eza. Eja di situ. Iya, dokter pertama kali itu. Meninggal juga situ. Yang meninggal itu nggak tahu lah, cuman itu dokter pertama kali. Ya karena kan kayak gini bang, banyak beredar kabar di situ sering nampak ini Noni Belanda. Iya, kayak gitulah. Noni Belanda. Mungkin di situ banyak meninggal mungkin noni Belanda itu ketika pembantaian masyarakat keturunan Belanda di Indonesia kan merebak. Kayak revolusi budaya tahun 1951
revolusi budaya, seluruh kesultanan itu kan dibantai apa ya semua tuh. Kalau kaum kerabat Jadi yang berketurunan habis. juga gitu habis ya? lah. Oh sempat kayak gitu bang ya? Sempat terjadi di Sumatera Utara. Tapi nggak lama bang ya? Ya nggak lama, kalau habis gimana? Itu sampai itu termasuk pengusiran. Pengusiran ya. Pengusiran penjajahan gitu. Zaman Iya. penjajahan. Diusir lah tuh ketika Belanda kalah perang sama Jepang. Oh. Iya. Pulangkan lah. Tapi masih ada juga sebagian Belanda yang bertahan. Habis itu masuk zaman kemerdekaan. Nah itu orang kita ini kan ketika itu kan mudah terpancing. Kita tidak mau mengkasta-kastakan orang, Ya. Tapi kita ketika kita berkuasa kita mengkastakan orang. nggak balance deh gitu. Iya. Sama ini bang. Kau ingat yang dibilang penjaganya, bang ini pernah nih nampak sosok veteran. Kayak Jack Sparrow gitu lah bang. Dandanannya kayak Jack Sparrow gitu, tapi veteran gitu. Tapi kurang jelas juga dia bilangnya tuh entah pakaian apa ya, militer Belanda atau apa. Ya kalau pakai militer dulu sama semua lah dulu. Pakai militer tuh sama juga lah desain militer tuh. Topi kayak Jack Sparrow, topi apa? Kayak topi koboi Jack Sparrow itu. Jadi memang pernah ada bang salah satu YouTuber juga katanya Bang, Iya. yang masuk ke situ di ruang apa ya? Terakhir itu. Ya di ruang terakhir ya. Iya, ruang pasien lah. Nah, itu ada yang tampak dia kan masuk ke belakang. Itu kan karena bangunan ini udah lama, kan banyak bangunan itu banyak dimakan sama alang-alang, pohon-pohon. Iyalah, pokok-pokok akar-akar ya apalah, pokok liar lah. Nah, jadi di ujung tuh ada pintu terbuka. Nah, disitulah dia ketemu. Sama sosok itu tadi katanya kayak gitu. Cuman kami di sana belum dapat ya kan gangguan itu. Tapi kalau dari aura horornya itu, mistiknya itu ya Wah, kalau untuk tempat memang kejam kali bang. Maksudnya kejam itu ini guys, horor kali lah. horor angker gitu. Dapat dia. Gitu. Nuansa horor Nuansanya. itu dapat. Apalagi memang dilapisi sama ornamen-ornamen Belanda. Iya, itu dia ornamennya itu tadi. Lebih mistik dia kan? Kayak kau kan gila bahas ini, bang. Ini akarnya dari mana bang? Bang, ini akarnya dari Iya, mana? karena memang tembus dia bang. Aku bingung bang. Inilah inilah kalau kita bilang ruangan sajen tadi. Ya, Cuman peta dia Pak Tin. Peta di atasnya pohon. beringin bang. Pohon beringin gede pohon apa? Apalagi kita ada pokok beringin ya kan. Pokok beringin itu kan pokok mistik kata orang. Iya. Apalagi Beringin ini itu kan kan. pokok mistik. Identik lah. Di Pokok bawahnya Kamboja, sajen kapuk, pokok Kamboja, pokok kapuk, pokok beringin ini pokok mistik. Itu memang identik dengan apa ya? Dengan ada penunggunya Ya. gitu bang ya. Mungkin karena besar ya bang. Besar lah. Karena besar pohonnya biasanya besar. Kok pohon beringin itu kan besar dia kan. Iya. Menjal dari akar bawah sama akar atas. Akarnya juga Makanya tambah. dia bingung bang. Rol, ini kan pohonnya kok bisa di sini bang? Enggak Ji, ini memang kayak gini, beringinnya memang kayak gini. Abang udah takut dengan bos. Terbang bang, dia memang terbang kayak gini pohonnya. Iya, dia memang bisa dia tumbuh di sini. Oh iya. Tapi Di atas bang. tapi dia apa di tempat sajen itu memang aku dengar ya, entah aku sendiri atau yang lain juga dengar, itu ada kayak dipukul lah. Iya, Iya. Aku dengar Wah. cuman suara kayak dentuman dia bang. Iya, Debum bisa. gitu. Kayak pakai aku palu godam. Iya kayak orang ngerubuhi tembok. Debum gitu. Aku dengar itu makanya udah bang kayak ada suara gedebam. Aku bilang Iya. kayak gitu. Oh berarti dengar semua ya? Dengar gua. Karena kalau binatang kayaknya nggak mungkin Oh enggak lah, binatang tuh enggak. Kuat itu lah bang. Ngantukkan Kerbau. kepala. suara pukulan. Iya, Itu kalau suara pukulan. kalaupun binatang sampai sekuat itu bang pasti kerbau kan, gerodok, Patah lah tanduknya kalau gitu. gedebam. Nah kalau lihat dari sajen yang ada bang, itu kayak rutin bang, memang Tiap minggu. minggu sekali mungkin, karena banyak kali gitu bang. Ada kopi, Memang ada makanan ya, Ya ada buah. Memang tiap minggu dia bang, kata abang itu, ya kan, tiap malam Jumat itu memang kayak jadi tradisi khusus yang jaga sama orang sekitar ngasih ke situ. Antaran sebelumnya. Searantaran banyak kejadian sebelumnya itu, ada yang kemasukan, ada yang jumpa segala macam, kangkung genjer lah gitu kan. Iya. Jadi setelah dikasih itu
nggak ada lagi kejadian bang, makanya kayak jadi tradisi khususnya terus dikasih untuk menghindari kejadian itu. Ya, itulah bang. Kan kita ngelihat sajian itu bang. Nah terus nggak lama setelah Anggi keluar, bunyi ada dentuman itu. Itu dia ngasih tanda atau gimana bang? Masih tanda keberadaan dia atau Jangan di sini gitu atau apa gitu. Karena memang lokasi itu pula yang jadi Ya fokus. kalau dia ngasih, kalau dia mau ngusir dia masuk bareng salah satunya. Jadi Maksudnya dia ngasih tanda gini, ngasih tanda itu aku ya? eksis sama manusia. Aku eksis di sini gitu. Iya. Biasanya kayak gitu. Kalau dia jin penunggu bangunan tua itu kan suara kresek-kresek, ada suara memanggil-manggil. Ya. Nah, itu biasa itu. Tapi bang, seramnya yang dia pak, yang di Pak Sajen, aku lebih menantang di ini bang, kamar mayat. Itulah bang, tempat pertama kali ekspos Bos, kamar- perjalanan dia Pertama kali masuk ya. di Iya. kamar mayat. Bang. Langsung di kamar mayat. Ya. Langsung di kamar mayat kan. Memang situ kayak kurang briefing kali bang, langsung dibuat jantungan. Iya karena langsung di kamar mayat. Langsung dibuat jantungan. Cuman gini ya bang, aku bingung. Sampai aku ini gini kan, masuk ke ruang kamar mayat kan. Kalau aku pribadi, aku ngiranya kamar mayat tuh SS. iya kayak lemari bang, lemari penuh dengan mayat. Makanya bingung. Kan ada aku tanya kan, wah ini mana kamar mayatnya? Yang dibilang kamar mayat tuh mana gitu. Setahu aku kayak di film-film itu Ya, pakai apa pakai namanya? lemari es. Pakai lemari es Lemari gitu. Kalau setahu aku kamar mayat itu ya ruangan, ada tempat tidur ya. Situlah mayat. Ya dia kan begini kamar mayat itu. Misalnya baru meninggal atau kecelakaan, ya dia bawa ke kamar mayat dulu. Kalau yang udah sekian jam memang nggak dibawa segala macam keluarganya nggak ada, ya dibekukan dalam lemari itu. Ya lemari itu ada di situ kamar mayat itu sebenarnya tuh ada lemari Berarti pembukuan itu. kamar itu cuma untuk penampungan sementara. Berarti lemari-lemari itu yang nggak kita nampak ya. Iya. Mungkin udah nggak ada. Udah nggak ada juga. lagi lah itu Ya, kalau udah mereka lama. seperti kayak freezer itu lemari. Iya. itu. Tapi apa zaman dulu apa memang kayak gitu juga udah bang? Pakai lemari es gitu? Apa? Kalau nggak ada identitasnya langsung dikuburkan lah. Apalagi ini kan bangunan yang udah Atau diformalin ya bang? Ya bisa. Nah itulah guys, dari kamar mayat tuh kita langsung jalan tuh kan, Ya. ya kan, lurus kan. Walaupun banyak keanehan, aneh Banyak. dari kamar mandinya, masuk entah dari mana, kan gitu-gitu lah, macem-macem lah. Ngeraba lah, ngeraba. Berapa? Sampai lah bang ke ruangan mandiannya. Ya. pemandian. Ada kapas-kapas, dia bilang, bang ada kapas bang, baru kayak ini bang kapasnya. Panik kan? Sabunnya masih ada juga Pate. Sabun. Ada bang. Oh ya sabun. Tapi dia sabun bata. Mungkin itu sebelum ditutup ada satu mayat sangkut terakhir kan dibersihkan. Kamar mayat tuh bang, Ya. begitu masuk bang, aku tuh bang, pribadi langsung pusing. Oh yang tapi bentar aja, terus sesak. Nah, bang, sesak itu termasuk gangguan apa memang? Udah takut duluan. Oh, berarti memang ketakutan itu bang. Nah, salam Gini dari- aja. dari asam lambung. Kita Nah. gini aja. Nah, Kalau namanya kamar mayat, kita siapa aja. Namanya udah mendengar kamar mayat, itu jantung dalam mulai spot itu. Ya. Mayat nggak hidup udah mati gitu segala macam. Kita nengok gini itu udah kita ketakutan. ya, betul. Ada sebagian orang gitu bang, ya. Banyak lah ya. Bondok kamar mayat, ada mayat segala macam. Kau yakin dia sudah mati? Yakin. Tapi kau kenapa takut? Yakin kau dia hidup lagi? Enggak. Tapi kenapa kau takut? Iya. Dengan sendirinya bang. Nah itu dia. Kan? Insting berarti ya bang. Insting. Jadi itu memang karena proses dari jiwa kita itu udah mulai rasa takut, was-was segala macam bercampur dalam alam pikiran. Termasuk lah bang, biasanya kalau ada gangguan itu mual, itu termasuk dari respon badan kita bang, karena Iya. takut. Bukan berarti karena memang ada gangguan atau apa gitu. Jadi kita begini dia, sama kayak kita mendaki kuburan. Ya kan? Kuburan. Kita kan takut di kuburan itu. Kalau ditanam berapa meter segala macam, Gak mungkin keluar. nggak mungkin keluar. Nah, nanti bangkit rohnya, nanti bangkit jasadnya. Coba kita bayangkan, ketika kita kuburan orang-orang yang alim, soleh segala macam, kita berani ke kuburan mereka.
Bahkan sampai di Karena kita yakin kan kalaupun dia datang dia orang yang baik. Dan yang ini yang buruk semua ini mau cekek ya Pak. Kalau mungkin ya, kalau di kita tradisinya rohnya gitu kan, gaibnya. Tapi kalau bule apa namanya di luar sana zombinya gitu kan. Iya. Nggak lebih- Jadi rasa nggak logika kita itu. kalau kita kamar mayat itu kan kita nggak kenal siapa dia. ya Siapa kita nggak kenal siapa dia. Bisa jadi dia begini matinya begini, arwah gentayangan segala macam begini, ya kan. Coba kita kembali kepada logika kita kalau masalah mayat. Orang-orang katanya yang memang kehidupannya literatur sejarah hidup itu baik, orang yang kita kenal segala macam, kayak orang tua lah. Iya. Ya tiap malam kita ngelapor ke kuburan dia pun mau kalau kuburan dia, Iya. menguburkan dia pun di ruangan kita pun kita mau. Iya betul. karena kita kenal. Karena kita kenal. Nyaman aja. Ya. Ada rasa cinta, kasih Iya. sayang sama dia. Kalau ini kita nggak kenal, ya wajar. Oh mati ke sana, nanti rohnya nanti kemarin mati, tayangan nih, korin nanti datangi kita nanti. Macam-macam lah ya kan. Udah muncul menggelanyut itu dia, di dalam pokok otak pikiran itu. Kalau ketua lah di situ gua. Kalau Apa yang- aku di situ mungkin gini Wak, karena ruangannya juga nggak besar kan, kecil. Ya. Terus udah berpuluh-puluh tahun mungkin ditinggalin, Ya. banyak abu. Kalau aku ngerasain pengap Pengabsesan. besar. Cuman ada beberapa kali tuh aku nyium aroma Di wangi situ? Di situ. di situ. Apa? Uangnya Ya, Wangi-wangi abangnya bunga gitu. Di mana ya? Yang Yang kita di kamar itu atau yang di tempat? sebelum masih sebelum kamar mayat? iya sebelum Berarti sebelum masuk tempat kamar mayat? pemandian, sebelum tempat pemandian mayat itu. Oh masih di kamar mayat berarti. Ya masih di kamar mayat itu. Tuh aku ngerasain wangi. Yang- Pandan? Bukan. Nah, wangi-wangian bunga lah. Kapur baru Wah? Nah, aku Enggak. mau- Ya, kalau ada kapur baru itu udah habis lah bang. Berapa tahun? Iya, makanya tuh kapur, karena kan kalau kapur baru itu kan rentan sama mayat bang ya. Iya. Ya kan. Kalau- di kita kan kayak Identik gitu. deh. Identik. Identik. Kalau kayak gini bang, adanya wangi-wangian itu bisa jadi nggak pertanda bahwasannya ada di situ. Dia begini kita ya. Semua orang yang masuk dalam ya mau kita apa namanya eksplor malam segala macam. Ini kan kondisi jiwanya berbeda-beda ini. Ya betul. Ya. Ada yang berani kali, ada yang takut segala macam. Pasti hasil dapat pun berbeda di situ. Sesuai dengan ini kita, pikiran kita. Pikiran kita, Oh berarti mindset juga. Bang. mindset kita. Tapi gini lah bang, misalnya si Nanda mencium aroma Harum. wangi. Nah yang lain Anggi nggak? enggak, Anggi mencium. Mencium. Nah yang lain enggak, dua nih. Ada konfirmasi dari dua orang. Iya makanya kan orang ini apa jiwa mereka, kondisi mereka ini sekarang apa? Kalau dia udah ya pemberani, dia biasa aja orangnya, ya udah biasa aja, Kayak aku berarti bang. Berarti nggak hirau gitu ya? nggak hirau. Tapi kalau kita yang orangnya sensitif, baru kali nih. Oh iya lah macam digo. Iya ya. Gue dari awal pusing banget ya. Ya. Berarti itu tergantung bukan berarti ada di situ bang. Adanya mungkin sekitar situ, jauh dekatnya kita nggak tahu. Oh. Nah kalau kayak gini bang, Gini lah kita ilustrasikan. Kita eksplor sini, orang tuh di atas gitu yang di. ya. Ngapain orang lihat? Kalau kayak gini bang, yang meninggal nih, rohnya bisa nggak eksis gitu? Tetap ada di bumi gitu. Roh nggak bisa. Nggak bisa kan? Tuh guys, nggak bisa guys. Berarti memang yang tetap eksis korin. Jin. Korin itu bagian dari jin. Emang ya? Oh berarti yang kita lihat mungkin ada yang beberapa orang Yang yang melihat. melihat ada ini ada itu tuh jin tuh bang. Ya. Berarti korin ya bang. Bukan roh dia sebagai manusia, bukan itu bang? Nah sampai yang kemasukan itu bang, ngaku-ngaku dia gitu, itu roh dia atau memang korin? Nggak ada tuh bang. Mental itu bang. Yakin. Korin itu pun tengok-tengok juga. Jadi kemampuan iblis, kemampuan setan ini kan bisa menyerupai manusia. Ya ambillah kebiasaan kita gitu. Ah, Si Anggi gimana duduknya gitu, gitu dia. Ah itu kan yang di kamar mayat bang. Kalau menurut abang yang di apa? Ruangan apa tuh bang?
Yang mana? Yang ceritanya Ruangan ada yang kedua. hilang. Itu yang di ruangan kedua itu. Jadi gini bang, ini nggak tahu lah ya, benar apa enggaknya itu. Ketua yang jelasin itu agak merinding Jadi, juga Bang, aku dengar. yang jaga dia. Iya. Ya nggak tahu nggak ini juga dia dengar cerita, dari cerita ke cerita gitu. Ya, kayak cerita turun temurun dari Cerita yang ke ini, cerita ya. ke cerita ke cerita. Cerita lagi. Ke cerita lagi. Jadi ada pada saat itu 3 susteran ya, pegawai rumah sakit atau suster itu kurang dapat informasinya. Cuman yang jelas ada 3 orang masuk ke dalam ruangan itu, disuruh nyari Berkas. Anestesi, ya kan? nah anestesi berkas lah gitu. Nah dia bilang 3 ini hilang di dalam Ruangan itu. Dalam ruangan itu. 2 dapat, yang 1 inilah yang sampai sekarang 2 tuh dapatnya kayak mana? ketemu. Jadi kan setelah kejadian itu dia bilang dipanggil lah orang-orang Bisa lah ini. katanya. Bisa. 2 ini dapat. Nah yang 1 ini di ruangan itu juga. Karena kan ruangannya kan panjang nih bang. Belakang. Ke belakang. Di ruangan Yang lagi panjang. kondisinya kayak mana dapat? Oh itu nggak Enggak, kita enggak, tanya. enggak sampai situ tanya. Karena udah ketakutan Ya, duluan dia bang. duluan. Ketakutan dia. Iya. Jadi nggak panjang pertanyaan itu gitu. Benny Oh, kata-kata. ini kita sampai muntah ya. Jadi 2 dapat, yang 1 yang sampai sekarang ini. Sekarang. Itu maksudnya gini bang. Itu kan mungkin posisi dia ke waktu itu kan udah semak belukar. Ya. Mungkin kan bang, bisa jadi lari entah kemana kan, bisa jadi banyak Nggak, kemungkinan gitu. tersesat gitu kan. Tersesat. Karena kalau tersesat juga nggak mungkin bang. Itu waktu bangunan itu udah rumah sakit itu tutup. Tutup. Suster tuh datang mencari itu. Iya, setelah lama tutup itu. Suruh datang dia mencari itu. Gimana bang? Bisa jadi maksudnya bisa nggak itu karena ya ada bunian kah atau apa yang Ya bisa jadi. Atau bisa nggak bang? Kita nih masuk ke dunia jin. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Jin Kalau masuk jin ke masuk masuk ke dunia dunia kita. kita. gitu. Ya jin kan eksis sama dengan kita, berdampingan dengan kita. Ya, cuman bang, maksudnya gini bang, jin itu kayak kita ini kan nggak tahu keberadaan jin, gitu Ya. kan? Apakah jin mengetahui keberadaan kita gitu? Jangankan jin, setan-setan itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah kita. Atau gini bang, itu kan dia kan dinyatakan hilang. Otomatis yang kita tangkap kan ini hilang secara gaib pastinya. Gitu. Apa mungkin nggak bang dia ini masuk ke dalam dunia jin, terus bahasanya dirondokkan atau apa segala macam gitu. hiduplah dia di Hiduplah sana. dia di sana, ataupun ketahan di sana gitu. Kayak bunian lah. Ya, Kayak mungkin cerita. nggak gitu. Mungkin nggak gitu. Kalau mendengar cerita kisah-kisah orang-orang dulu, itu ya ada manusia seperti itu. Oh, saya ada bang. Ada. Berarti Orang ada- kita ada lu pernah juga kemungkinan. gini lo ya kan. Hmm. Dalam satu meskipun daerahnya, jadi anak ini hilang, dia keluar mau ke kamar mandi itu di suatu kampung, dia hilang. Kamar mandi dia nggak jumpa. Jadi kita cari lah sekitar kampung tuh kan. Dan kita cari ini segala macam ini. Ada tuh namanya tuh kebun ladang ubi. Udah muter-muter kita nggak dapat. Nah, itu didoakan orang tua kampung itu kan. Di tempat kita cari-cari itu, di situ dia. Tanya kan kalau ngapain ngasih makan kerbu orang ini katanya. Padahal nggak ada kerbau. Ya ladang orang. Mana situ-situ udah dicariin segala Di situ. Bukannya besar kali ladang itu. Cuma sebesar apa ya? 20 kali 40. Kayak mana lah besar 20 kali 40 itu? Kalau untuk ada Kalau ada 20 orang yang nyari. 20 orang ini. orang nyari, Ya lah, situ-situ aja. itu aja lah bang. Bukan nyari semut Atau mata kita, itulah karena kemampuan apa itu, jadi itu mata kita tuh dikaburkan bisa. Pandangan kita. Berarti memang ada kemungkinannya berarti bang. Ya. Bisa Ya, jadi ceritanya kayak gitu. asumsi liarnya kan gitu kan. Iya. Kalau kemungkinan ini masih di sana dia. Tapi kan kalau udah cari-cari orang Atau itu, dia gini dia memang masih sekitaran di situ dia ya mata kita tuh ditutup oleh mereka, nggak nampak kita dia itu. Mungkin dia masih di sekitar gitu jalan-jalan situ. Ya berarti itu bisa dibilang karena ulah jin
atau logisnya dia ketakutan Atau lari. ngumpet diri, lari gitu. ya. Itu antara dua itu lah. Banyaklah kemungkinan itu kan. Kemungkinannya banyak. Tapi maka kita tanyakan dulu kondisi yang ditemukannya kayak mana yang dua orang ini. Percaya dulu kondisi itu macam mana. Kalau dia dalam kondisi sehat, Pak. Enggak, kondisi ketika ditemukan tuh kayak mana kondisinya? linglung Linglung kayak apa kan? biasanya kan gitu setelah disembunyikan Oh, iya. keluar dari linglung. Kalau berkaitan dengan hal gaib ini, Bang, bisa kita tarik secara apa ya? Logis gitu. Jadi kita kaitkan ya, terus kita berupaya mengkaitkan secara logis gitu. Nggak akan nemu, Bang ya. Bisa nemu. Bisa nemu ya. Atau maksudnya gini mungkin Pak, atau mentoknya di ya itu goib. 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 Iya. Nah, Sebenarnya goib itu yang nggak bisa diukur dengan panca indera, dengan kemampuan ilmu pengetahuan, yaitu yang goib itu sebenarnya Tuhan. Ya. Kalau yang sampai sekarang lah kita tengok kan, para sarjanawan barat, para fisikawan barat, banyaklah cerita tuh fisika kuantum atau segala macam. Sebenarnya kalau masih dia berukuran namanya makhluk ciptaan Tuhan, masih ada takaran ukurannya, masih bisa dijangkau. Apapun itu ya. Apapun itu. Goib sekalipun. Kayak kita gini lah. Hmm. Apa namanya? Lorong waktu apa? Orang Waktu. Apa istilahnya? time travel. Time travel itu. Itu tidak mungkin ada pembicaraan kepada ke situ. Kecuali orang itu udah ada hitung-hitungannya. Nah, angin ini termasuk goib nih, Bang? Angin. Kan dirasakan. Hah? Kan dirasakan. Ya, bisa kita rasakan itu. Nggak nampak tapi dirasakan. Apa unsurnya di dalam itu? Banyak orang tuh nggak tahu apa unsur di dalam angin itu. Oksigen gitu. Kalau kayak Tuhan gimana kita ngerasakan ya? Gimana kita menjangkau dengan alam pikirannya? Ini kekuatan angin kan bisa kita ukur. Ya. Iya kan? Kalau Tekanan angin sekian bar katanya. Tekanannya sekian. Kecepatan angin sekian. Kalau Tuhan macam mana kita mengukur ya? ya juga. Dalam. Dalam. Pembahasan. Nanti kita bahas ya, Bang. Oke, guys, Jadi ya, pembahasan. kita ada Jadi setiap yang masih bisa diukur walaupun tidak nampak dengan mata zahir gini kembang mata ini, tapi masih bisa diukur. Keberadaan jin masih kita cerita lah nih alam jin. Kita cerita ada orang namanya alam Saranjana, negeri Saranjana. Ya. Karena cerita orang Saranjana. Iya, betul. Ada yang mendustakan, ada yang mengiyakan segala macam. Ini ya kita juga tidak bisa mendustakan orang itu. Memang aku di sini gitu. Orang itu kan aku nganter barang tuh di sini gitu. Jadi itu tergantung persepsi masing-masing aja kan, Bang. Dan kemampuan dia dalam mengolah informasi, pengetahuan dia. Sama lagi kayak kami, Bang. Kami kan selama penelusuran ini kan banyak katanya di lokasi ini bakal nanti dapat ini, ya kan, nemu Ya, ini segala ini macam bono gitu. lah, gitu. Nah, kami telusurin lah gitu kan. Begitu kami telusurin, nggak dapat seperti yang apa yang dibilang cerita orang gitu kan. Karena kalian nggak berniat untuk mendapatkan itu. Ini Bang, dari seluruh tim ini nggak berniat. Karena paling ketakutan dia sama Anggi. Oh, Kalau aku fine-fine aja, Bang. aman aku, Bang. Tapi kami ngerasakannya gini Pak. Kalau yang pernah aku rasakan selama penelusuran Ya. itu mental kita yang diganggu Bang. Contoh yang kayak kita di hotel barbar. Hotel Barbar. Itu bukan melihat secara langsung ya. Kalau aku ya, Ya. bukan melihat secara langsung, tapi mental kita tuh diganggu, Dipermainkan lah ya. dipermainkan. Jadi ada perdebatan. Apa itu termasuk Bang gangguan juga? Iya, Memang ulah dia gitu. iya, Iya kan kayak dibahas Bang Yasir semalam tuh. Apa dia mainkan kepikiran, Bang? iya. Itulah level yang udah up kata Bang Yasir. Jin itu. Juga kan- Iblis tadi Bang ya. Jadi kita gini. Kita pribadi pernah mengadakan ziarah ke nama kuburan orang-orang yang tidak terkenal soleh lah. Kita ke kuburan dia, kita mengadakan wirid, kita mengadakan baca apa gitu. Hati kita tuh tenang, karena dari dasar kita berkeyakinan sama dia. Ini orang baik ini. Efeknya pasti baik. Oh, dia ngaruh ke situ Bang ya. Nggak efek itu Tapi pembawaan kebalikan kita dia, gitu. dia ini orang alim, kasih sayang Allah, kasih sayang Tuhan sama dia ini besar. Tidak mungkin akan kita mendatangi tempat dia ini apa. Kita mau menziarahi, mengunjungi dia. Karena keyakinan itulah impact Tapi kita. kalau Bang. di gedung-gedung itu kan kita kan, ini gedung neneknya sekian 18, anaknya ribu-ribuan segala macam. Iya. Iblis pula segala macam. Udah terangkai dalam pakaian kita nih, kalau ini seperti ini, seperti ini.
seperti ini. Jadilah ya. Ah, Nah, itu pikiran kita sendiri. jadi pikiran kita tuh itu mulai dipermainkan mereka. Iya. Nah itu tadi Bang, yang katanya biasa aja, begitu kami telusuri, malah banyak nih yang ngerasa, ini bakal kayak gini, gitu-gitu lah. Nah, udah Jumpa ini, dengar ini, macam-macam gitu. udah gitu pun Bang ya kan. Waktu kita masuk ke dalam ya, ke dalam ruangan yang Ya. hilang itu, Heeh. yang ada yang hilang ya, ruangan anestesi, Ya. ada cium bau anyir Pak. Iya kan Bang? Anyir. Itu yang nyium bau anyir siapa tuh Bang? Bang Cien. Termasuk sama Udah. termasuk ini satpamnya. Satpam. Kalau aku nggak ada. Aku juga nggak ada. Kalau anyir tuh Bang identiknya kayak kan gini. Ada yang bilang kalau gundurwo tuh bunyinya kayak suara orang ngom tapi kuat. Ya. Kalau bu anyir tuh Bang menurut Abang tuh ada identiknya atau emang bau aja gitu? Tapi yang mencium cuma 3 orang nih Bang. Iya. Emang kan kita bilang tadi, kayak mana kondisi kejiwaan mereka ketika kita masuk situ? Iya. Apa dalam persepsi mereka tuh jenis setan ini berdarah, mengeluarkan, mencucurkan ini. Merasakan ada itu bau anyir itu kan. Orang mati tabrakan, darahnya sebagaimana itu. Kita kan nggak tahu dalam lintasan hati mereka. Berarti nyambar juga Bang. Ya. Nular kan misalnya. Nah, aku diwujudkan duluan dia. bilang Ya. ini ada bau ini gitu kan. Nyambar juga kan jadinya. Jadi kan udah gitu, oh nanti orang tabrakan ini, ya itulah. Ya syukur-syukur aja dia nggak dinampakannya macam orang tabrakan truk otaknya nyembeng gini. Janganlah. Nah berkaitan itu Bang, itu kan kita tuh ada yang bisa Ya. mencium, melihat segala macam, mendengar. Yang paling sensitif di mana tuh Bang? Ya, indera manusia yang paling sensitif Iya. dengan yang goib tuh kira-kira apa? Perasaan. Pikiran. Ya. Pikiran. Perasaan. Karena kalau melalui kita situ, kita ya. yang belajar kayak gitu, kehadiran mereka tuh bukan dari bawah, bukan apa. Perasaan kita tuh udah apa? Hati kita berkata-kata udah. Iya, itu Oh, dia betul. hadir sini dia. Jangan tergoncang lah perasaan. Kalau gini Bang, kalau seandainya ya kadang ada niat, aku niat nih atau percaya nih aku pengen ketemu gitu. Tapi nggak ketemu. Justru orang yang nggak pengen ketemu malah ketemu. Nggak kuat niatnya. Oh, berarti pengaruh juga niat itu Bang. Aku pengen ketemu. Itu bisa jadi ketemu betul. Bisa. Berarti next penelusuran Abang Niat. udah Bang niatkan duluan ya? Iya udah. Bisa juga gini, kalau niat kepingin ketemu, nanti ketika nggak mau ketemu jangan sampai ketemu lah. Itu gugur lah ya? Berubah dia niatnya. Gak jelas juga ini kawan nih katanya. Berarti belum Atau niat gini, iseng aku dia pengen ya? ketemu, tapi kalau aku ketemu dan ini kayak mana? Aku nggak lari aku nih. Ragu-ragu lah berarti. Nah, Antara niat nggak niat lah dia. Jadi jangan niat nggak niat. Harus niat ketemu. jadi gini, namanya jin, setan, iblis itu tetap berpengaruh kepada namanya pertama perasaan kita. Yang kedua, apapun yang diwujudkannya tergantung apa yang kita narasikan terhadap dalam pemikiran kita. Makanya banyak kayak nano-nano jadi emang ya tentang gaib nih macam. Karena sebenarnya gini juga dia. Jin itu pun kalau dia ketemu sama kita, nampak dia nampak dalam wujud, dia nampak dia gini, dia nampak kita nampak kita, dua kita yang beruntung, dia yang sial menurut orang tua. dia yang sial. Dia yang sial. Ada kawan beberapa kali ada cerita tuh kan, jumpa kuntilanak, nggak lari jatuh, udah jatuh, jalan dia sebentar keluar dari parit itu kan, dapat dia gelang emas. Oh diarahin gitu. Enggak, itu ada keberuntungan bagi dia. Baik, kalau sebagian orang tua dulu kan itu mitosnya gitu. Kalau dia menampakkan diri sama kita, dia sial, kita yang beruntung. Kalau kesurupan, Bang? Itu kesurupan nggak nampaki. Kesurupan itu kan kesurupan atau gangguan meracau-racau itu kan belum tentu itu semuanya karena apa? Nah, Karena mental. itu. Ada yang mau dia nggak bisa dihilangkannya, mau membayang dalam pemikirannya. Kesurupan itu Bang, kayak gini lah yang beredar nih selama ini kan di masyarakat kan. Bahkan ada pembantahan tentang kesurupan itu tadi gitu. Ada yang bilang itu psikis gitu kan. Ya, Nah ada yang bilang itu pure gaib gitu. Nah apakah yang kesurupan selama
yang kita tahu sama ini gitu kan, itu pure kesurupan atau ada mengenai psikis tadi bang? Iya kan nggak bisa kita pastikan itu kesurupan karena jin atau kesurupan karena psikis. Tapi biasanya, walaupun ada jin kesurupan karena jin, memang jin itu dia psikis kita yang dihantamnya. Balik lagi ke situ ya. Bahkan jiwa ketakutan, dan tiba-tiba dia nggak masuk dan nampak aneh kita gini, dia. Wah, ada takut kita, nampak kita gini. Nggak masuk ke dalam. Racau-racau gitu. Ya jadi gitu guys. Makanya banyak yang bilang bang, kalau apa ya, mental psikisnya agak lemah itu gampang dimasuki, mungkin ke situ juga bang. Gampang dipengaruhi. Histeria dia. Akan dipengaruhi. Ada nanti udah kemasukan dalam badan itu kan, dia bicara bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini. Kalau itu pure bang ya? Bahasa ini segala macam. Memang dipengaruhinya psikis kawan itu. Oh itu pure lah ya kan gitu. Iyalah. Kayak ini. Karena kan nggak masuk akal tuh. Iya. Kau bukan orang Jawa misalnya. Bisa Tiba-tiba bisa bahasa Jawa. Iya. Bahasa Jawa kuno pula tuh. Kuno kali gitu. Kuno kali. Sanskerta itu dia. Iya. Bisa nyinden gitu. Padahal nggak pernah tahu pun nggak gitu ya. Kayak bahasa inilah, bahasa Prancis misal itu. Tiba-tiba kok ngomong bahasa Prancis. Bahasa Jawa. Ngomong bahasa Jawa. Tapi bang mengenai itu bang, mengenai ada ya yang kita dengar selama ini kayak indigo atau apa yang punya indera ke-6, ke-7, ke-8 katanya. Itu bisa dipelajari atau memang bawaan? Itu memang bawaan. Kalau anak indigo itu memang ada yang mendampingi dia. Berarti memang ada beberapa, memang ada tuh bang. Dari kecil, dari semenjak dia lahir. Dari mulai dia kapan dia mengalami indigo itu? Oh, belum. Berarti ada satu peristiwa yang memang memancing Ada yang mendampingi itu dia. ya. Karena logikanya manusia itu ciptakan Tuhan itu kan nggak mungkin bisa melihat mereka. Iya. Kecuali itu sifatnya berupa misalnya karunia Tuhan kepada dia karena rajin beribadah, rajin ini, kelebihan lah. Ya. Sementara kalau kita tengok dari gestur orang segala macam seperti gimana indigo itu biasanya ada yang mempengaruhi, menempel sama dia, mengikuti dia. Baik dan buruk yang mengikuti itu kita nggak tahu lah. Tapi kalau untuk dipelajari mesti kayak gini, mesti begini atau datang ke sini itu enggak lah. Bisa jadi. Dipaksa lah gitu bang. Mintanya itu dipaksa. Aku kepengen kali ini jadi indigo gitu kan. Dia bisa. Jadi dia dikawankan aja satu sama kau. Ujung-ujungnya bersekutu atau kayak mana? Ya Bang? dikawankan, Jatuh. diikat kan sama kau. Bersekutu. Janjian lah gitu. Berarti memang kalau nggak bawaan lahir bersekutu dia bang. Sabon lahir ada ilmu apa karuhun, ilmu warisan leluhur. Biasanya kan dari kakek menurun. Ya kalau kita kan sering kayak gitu kan, dari keturunan gitu kan. Atau dari benda. Banyak juga tuh ah. Iya. Dari benda turun ini pegang supaya bisa berinteraksi. Makanya benda-benda kemarin itu yang ada di situ kan, seputar di situ. Pokoknya apapun benda di situ kan, suruh jangan kalian pegangin ini, gitu. Ya kan? Ya takutnya kan nempel di benda itu kan bang. Ini artinya memang bandel-bandel kali bang. Tapi kalau misalnya di situ ada berlian bang, Ambil. bertarung pula itu ganjanya main. Kalau itu ya Iya. ambil. Kalau misalnya gitu kan bang. Oh izinnya tuh. Ada lagi kita jumpa berlian nih, segini aja besar lah gitu. Di bawah. Apa cerita bang? Tarik lah kita sambil jaga. Yang kanan kiri nggak ada orang, nggak ada yang nampak. Jebret. Oh sendiri kok. Main lo kayak gitu sendiri. Ngindari penjaga bang. Banyak yang bagian. Abis itu bagi ya. Iyalah bang. Kalau itu bayu ganjang pun kuantam. Ya, Bang. Berani kan? Jadi gini dia. Tingkatan jin di alam dia itu kan jin ini kan sama kayak kita tingkatannya kan. Ada yang orang yang biasa, orang tingkat ini, orang tingkat ini, orang tingkat ini kan. Kalau yang biasa melukai manusia itu tingkatnya agak rendah lah kan. Tapi kalau sampai tingkatnya dia pengusaha kayak mafia, bunuh orang mana pernah bunuh orang, mental orangnya dibunuh ya. Mentalnya. Berinya ancaman. Karakter yang Karakter dibunuh. Pabiat jiwa itu dibunuh. Itu yang kalau itu kejamnya ya kan. nggak membunuh secara Langsung. langsung. Berarti jin itu tergolong psikopat ya? Nah mungkin lah gangguan. Iya, mainnya dia di mental ya. Ah, ya gedung itu. Teruslah kita sampai ke gedung akhir tuh kan. Ya.
Nah, situ abang makin ngerasain kita tuh kayak loyo di situ. Aku lebih yang kayak kalau mengenai loyo itu bang, aku udah merasa di lorong dekat Sajen. Itu kan Sajennya kan cuma satu peta, itu kan lorong itu. Iya. Aku udah mulai lemas di situ. Di situ. Setelah dari Sajen. Tahu toh? Ya di penelusuran kita terakhir itu. Ya. Waktu itu memang Kayak ini Karena karena udah capek. Ya, Capek. udah terlalu habis energi. Pertama masuk kita kan udah, ini memang gila ini kamar mayat duluan. Tapi tahu nggak? Itu memang betul kita capek. Ya, Nah, loyonya terus di kalem kita nih gini ya. nyaman dia. Nyaman bang, maksudnya itu sumpah guys, itu bangunannya seramnya minta ampun bang. Tapi nggak ada kalem gitu, nggak ada kejadian apa-apa gitu. Loyo aja lah udah. Kayak di lokasi itu udah nyaman aja bang. Padahal kalau nyaman tuh kita keras sering ke sana bang. Itu kan kita baru pertama kan. Iya, Tapi emang di lokasi itu kayak nyaman aja gitu bang. iya gitu. Walaupun seram, Walaupun seram. seram kali tempatnya, tapi Oh, jelas loyo nggak ada banget. kejadian apa-apa gitu. Kami pun loyo lemes gitu, lesu gitu. Cuman kalem, istilahnya kayak makhluk gaib yang dibilang gaib itu kalem di situ. Nah, aku yang bertanya-tanya di nyaman ya bang. Kalau capek mungkin kita kan syutingnya juga jam 12 malam ke atas gitu kan. Ya. Begitu kita di dua ruangan ini udah digempur kali gitu kan. Kamar mayat, orang hilang segala macam gitu. Makanya di ruangan selanjutnya Capek mungkin fisik kalau udah semua capek ya. iya fisik gitu. Gitu ya. Cuman nyamannya ini. Padahal kan kita pertama kali ke sana. Tapi tahu nggak kok waktu POP? Nah, Nih ketua ini. Ya banyak. Sama siapa yang megang audio siapa tuh? Diki lah. Diki apa Patan? Diki. Banyak denger kita suara lagi. Karena memang Nggak, itu yang suara itu di ruang tengah. Ah. Orang yang dua lah bang. Diki pakai headset kan. Dia dengar suara ini. Sama nih. Ya aku kayak dengar suara inilah bising-bising. suara rame. Aku kayak dengar suara ASMR ini apa? Keramaian gitu-gitu. gemuruh orang rame lah. Abang situ tau nggak? Pas POP berpikir, anjoy, ini apa kita masuk kampung gaib gitu? Wah, aku pernah kejadian bang. Kampung gaib? Enggak. Ini Yang kayak Kampung gaib. enggak kampung gaib Bang Sir. kampung gaib? Langsung Dua-dua nanya kampung gaib. Iya kan? Kampung gaib sebelum abang tanya. Kampung gaib. jawab dulu ada. Iya. Aku lagi makan tuh bang. Memang kan dulu rumahku sampingnya tuh kayak mana ya? Sawah gitu, Nah. lalang-lalang. Berdua sama sepupu aku lagi makan kan. Maghrib lah memang. Di luar makan lagi maghrib. Persekian detik aja bang, suaranya kayak orang lagi di, kalau kita di Medan pajak ya, kalau orang Ya. luar bilang pasar. Ya. Gitu. Iya rame bang, orang cakap gitu. Jualan gitu. Nggak ya, kayak orang nggak ngomong nggak jelas tapi rame. Ya. Tapi persekian detik, tengok-tengokan masuk kan. Bentar aja gitu. Bentar memang bang. Abang waktu dengar tuh? Ya nggak lama sebenarnya. Iya. Karena Kemudian dulu. ya karena satu kalau logikanya karena mungkin di luar ada, kita kan posisi rumah sakitnya ini kan di tengah kota nih. Iya. Ya. Bisa jadi kan dari suara luar gitu masuk ke dalam. Karena kita pakai alat canggih kan. Iya, Canggih. jelas. Tapi Audio kita. aku cek audio nggak ada. Nggak ada. Nggak ada masuk. Tapi guys, kita mau ini dulu lah. Minta maaf soal audio. Audio. Ketua. Audio. Oh Ya iya. ada masalah guys di audio. Biasa alatnya canggih jadi agak maruk makanya guys. Kabelnya kemarin bang kameramen 8. Tuh ini terikat-ikat gini. Dikit-dikit bang. Dikit-dikit. Iya, abang kameramennya. Iya. Tapi ini udah aman ya. Udah Ya, aman, Bang. udah guys. Kalau untuk kedepannya ya mudah-mudahan lancar lah kalau audio. Jauh bang perbaiki bang, Penang kemarin. Penang. Perbaiki. Nah bang, kita balik lagi ke POV ya. POV lah kami bang. Itu kan POV cuma 3 orang, 4 orang. Jalan lah kami. Nah, semakin ke ujung, semakin bulu kuduk merinding. Si kawan semakin tegar, padahal udah mau mampus dia. Tapi suasana di situ yang kurasain. Biasanya kan Ah. kalau kita penelusuran itu di ruangan atau apa kan Ya. panas ya. Nah, Kalau aku di situ dingin. nyaman kan bang. Pas Betul. POP, tapi memang betul pas POP itu kayaknya makin kalem, makin apa Iya. ya, dingin gitu. Coba lah bang, yang dirasai kita penelusuran Nah, waktu kita berapa orang sama POP itu bedanya di mana? Bang?
Itu tadi dibilang Suasana Mana itu ada? lebih Kalem. lebih kalem, lebih senyap. Satu lebih dingin. Kok aku dingin, Wak? Aku ngerasain sama dingin juga. ya? Kadang Tapi full ketakutannya ya. sepoyangin gitu kan. Dingin. Jadi mungkin itulah salah satu kenapa kita tuh ngerasa nyaman gitu. Kalau aku di situ gitu. Walaupun seram tempatnya. Walaupun serem, karena hawanya dingin. Atau kita ada yang disukain gitu. Atau gini bang, ada nggak intriknya jin untuk membuat seseorang nyaman tuh di tempat dia tuh, ada nggak kira-kira bang? Intrik-intriknya jin Supaya gitu, ya, gitu. supaya Kalau dia suka, oh dia bisa juga suka sama manusia. bisa. Suka apa nih? Cinta? Ya suka lah pokoknya. Mau cinta kayak mau apa, kalau dia suka sama manusia nih. Dibuat dia nyaman. Kamu lah ketua. Abang nyaman bang? Hati-hati Aku lah. nggak nyaman bang. Abang nyaman nggak? Nyaman. Oh, Nyaman. Cuman udah gue bilang aku udah punya. asik. Jadi terpaksa lah ide kita ke rumah Iyalah. Bang. Sebangsa ya Ya, bang. jin yang masuk ke dunia Dia bener manusia. Tapi jantungnya nggak ada deh ketua. Gak ada, kecil jantungnya. segini. Itu pakunya dilepas bang, panjang kukunya. Jadi sebenarnya gini, kalau dia suka, ya dia nggak perlu nanti dia ke kau sama dia, masuk aja nanti dia ke dalam badan istrimu. Bisa gitu, lebih kan? parah lagi tuh bang kalau kayak gitu. Jadi sarang bisa. Berarti Udah banyak kejadiannya kok. jinnya jadi benalu dia. Iya. Bukan lebih enak lah nanti. Anak jin gitu. Ya anaknya nggak anak aja, anak manusia. Oh itu lebih panik lagi kalau kayak gitu. Kita kan sampai nggak bisa agak sekarang kayak- merasakan gini. Jin ini kan tahu dia kayak mana kebiasaan kita, apalagi dari kebiasaan dari orang misalnya istri kita. Perhatikan ya kebiasaannya. Karena kita pernah dengar tuh kan, ada orang yang bergaul kiranya suaminya rupanya genderuwo. Itu banyak. Bang. Oh iya. Banyak tuh. Apalagi zaman dulu ada buku misteri itu toko. Sama Sutra. Enggak. Guys, bicara ya, ngeri kali udah berumah tangga tuh ya. Dulu bang ada buku misteri kan bang, itu populer kali dulu tuh. Itu banyak kali cerita itu. Apa tidur sama gondoruo katanya. Oh tapi kalau Gundurwo bisa menyerupai bang? Bisa. Mamaku ngalami bang. Ya. Ya, tapi dia nggak sampai tidur segala macam nggak gitu kan. Jadi kan bos dulu kalau yang laki-laki pulang kerja itu malam, gitu, ya kan. Kalau kata mama itu waktu ngandung aku udah ada kakak udah lahir lah gitu kan. Jalan aja nih bang, bos cowok menyerupai lah, jalannya ke kamar mandi gitu, dipanggil-panggil, ya kok, ya gitu lah, nggak dengar, nggak lama kelang berapa 10 menit atau 20 menit, bos baru pulang kerja. Ditanya, kok peka kan kalau bos cewek kan asli Medan, nadanya tinggi bang, kok peka kali kau dipanggil nggak dengar gitu. Udah gila kau, aku aja nih baru pulang kata gitu. Jadi itu siapa tadi kata. Ya gitu. Iya sering banyak kayak gitu ya kan emang Kejadiannya. serem kali kalau kayak gitu guys. Bisa nyerupain kayak gitu. Cuman mana begitu diberikan kemampuan sama dia? Tapi kalau gondoruo tuh yang diganggu memang cewek-cewek ya. Cewek apa? Kalau cowok berarti gondoruonya putih. Bukan, maksudnya kayak gini, gondoruo menyerupain sosok pria, ya kan? Nah, ada nggak gondorwati mungkin atau apa gitu namanya yang menyerupain sosok perempuan gitu? Ada. Kalau aku malah dengar perempuannya yang apa yang kayak cerita Anggi tadi, tapi dalam bentuk sosok perempuannya. Oh perempuannya. Jadi laki-laki ini ketemu istrinya, tapi itu bukan istrinya gitu. Oh, kok pernah dengar gitu? Pernah dengar kayak gitu juga. Dampaknya apa tuh, Bang? Kalau kayak gitu, Bang? Kalau sampai terjadilah apa cakap berhubungan badan gitu. Dampak terparahnya lah gitu. Dua kali lah dosanya. Pada ya kalau dia hamil pada keturunan ya lah. Kan kalau saya nggak ini. Gini aja lah. Nah, Kalau menyalahi takdir macam mana?
Bang, tapi kan ini kan kita nggak tahu. Enggak, maksudnya kalau menyalahi takdir macam mana? Bentuk orang kan itu kan salah namanya. Iya salah. Jin itu melaksanakan apa menyalahi takdirnya, dia suka sama manusia, mewujudkan segala manusia. Tapi itu Efeknya macam mana? jarang lah terjadi ya. Yang katanya sampai anak gunduru katanya. Tapi kalau aku belum masuk ke situ. Maksudnya belum apa ya? Belum masuk di akal gitu. Jadi pernah dulu kami cerita ada bapak tuh kan kenal kan. Jadi kami datang ke rumah dia pulang kampung lah ke rumah dia kan. Rumah orang tuanya. Jadi masuk dia ke dalam, pintunya udah terbuka. Pintunya. Nggak ada orang gitu. Assalamualaikum katanya, waalaikumsalam. Pulang aku mak katanya. Ya kan? Pulang aku mak, datang dan pulang. Udah makan atas saji sih. Atas saji makan setelah ya kan. Jadi nanti baksa macam cakap bapak tuh kan. Balik ke Medan kami cerita dia. Bapakku dulu kawin sama putri Raja Jin katanya. Anjir, putri Raja Jin. Jadi mamakku di Madu lah namanya istilahnya bahasanya. Di Madu, jadi aku cakap-cakap tadi sama adik aku namanya Abdullah. Hah? Abdullah. Dia nampak secara fisik atau? Dia nampak adiknya itu. Kita nggak nampak. Oh. Maksudnya bang, dia eksis bisa dipegang gitu segala macam. Ya sama dia. Dianya gitu. Sama dianya sama saudaranya itu, sama bapak itu. Normal lah kalau dia itu normal Ya lah. dia gitu. macam menghadapi macam dalam itulah makin kekuatan yang ada dalam badan diri dia atau segala macam lah kan. Atau emang ada dititipkan ke badan dia dari bapaknya itu, ya udah bisa berkomunikasi dia sama apanya, sama saudaranya itu. Berarti dia termasuk keturunan keraton juga kan? Jadi istilahnya Iya. dia bapak ini ngobati orang dahulu. Jadi mau dia lebih bantu sama Raja Jin ini segala macam. Dari Raja Jin kampung itulah. Cuma ada satu syaratnya, nikah ya anak. Betul juga ya guys. Ya, mudah-mudahan lah kita selama penelusuran ini Iyalah bang. aman-aman aja gitu kan. Mudahan lah. Karena kan kita kan apa ya, berniat cuma mau explore ya. Iya. Explore tempat gitu. Lebih ke review kita bang. Review tempat horor. Horor. Gitu. Karena memang gak ada kita setting lah bang. Mau Mana nampak, ada. mau enggak, mau dengar suara, terserah lah guys. Serah suka-suka dia lah gitu. Iya. Yang penting kan ini tempat horor nih. Datang kami review tenang, lendek, santai gitu. Ini kayaknya kalau pembahasan jin ini bang, ini kita butuh segmen khusus ini. Aku lebih setuju itu bang. Lebih Kita setuju. bahas Guys, pure masalah Iya. jin dan lebih setuju, kawan-kawannya. ya. abang lah bang. Nah. Ini kami bujuk abang nih. Ya tergantung yang buat kita. Sedap. Sih. Oke, jadi. Di sini ya, Bang. Oke. Oke lah, tutup kesimpulannya terus. Biar nanti kita Jadi bahas tentang masalah jin, iblis segala macam. Jadi kalau kesimpulannya di rumah sakit apa Tembakau Tembakau Deli. Deli. Kalau untuk tempat aku horor. Tempat, Seram. suasana, oke. Cocok jadi film horor. Ya. Eh, Tapi kalau untuk gangguan kayaknya Gak ada. Kalau kalem. Kalem dia. Kalem sih. Ya gitu aja. penilaian lah ketua. Kalau penilaiannya 5. 5 juga guys. Untuk seram ya, maksudnya untuk gangguan ya. Tapi kalau untuk seram 10. Suasananya ya. Suasana tuh 10. Kalau untuk gangguan 5. Kalau aku suasana oke lah bang. Seram ya kan. 10 suasana sama kayak abang. Ya. Tapi kalau Gangguan. aduh 4 aku bang belum. Sama yang dentuman itu? Itu buat 4 bang. Wih, Hitler karena bukan. Itu karena 4 bang. Kalau enggak bukan sombong bang kan gitu. Iya. Adik abang ini juga ada. Iya. Udah jangan dibahas bang. Oke. Nanti kita bahas masalah perjinan sama ini. Segmen khusus guys. Oke lah ya Bang? Ya, tutup lah Pak. Oke lah. Guys, jangan lupa di subscribe, like, subscribe lah yang paling penting ya kan. Lah bang. Komen. Iya. Juga buat Komen, share. kawan-kawan, juga buat kawan-kawan yang punya rekomendasi tempat horor, Ya, bolehlah di DM ke akun Malam Instagram Panik. kita Malam Panik. Kalau juga mau collab pun boleh. Ya. Collab Atau mau juga ikut. boleh guys. Ya. Ya kan? Mau tempatnya seram, horor, menimbulkan pembantaian segala macam kita libas. Kita libas ya. Libas lah bang ya kan bang.
Sip ya. Iya, gas lah bang. Jadi kita buktikan, mau ini betul nggak memang mau ikut tempat serap ya? Ya, gitu lah bang ya kan. Oke bang, kita deal ya. Deal. Masalah pembahasan tentang iblis itu ya. Oke lah ya guys. Sampai jumpa di malam panik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam panik. Panik kali. Oke. Tadi suara anak tadi nggak masuk memang. Mana? Di depannya ramai kali. Makanya tadi ku bilang sama kau, J, suara aku sana.